Oke, kita langsung mulai aja ya. Ini ada berapa orang ini? 32. Totalnya 40 kan ya? Ini udah absen semua kan? Tapi sisternya lagi error. Ya nggak bisa. Oke, langsung dimulai aja. Meskipun cuma 32. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo, nggak ada orang ini. Pagi, Bu. Pagi, Ya. Bu. Selamat pagi, Bu. Ya, terima kasih atas kedatangannya ya di kuliah Matematika Teknik Kimia 1. Matematika Teknik Kimia 1. Jadi yang minggu kemarin karena intinya hampir sama kayak ATK, PIK udah dijelaskan regulation dan sebagainya. Jadi karena saya ngajar 3 mata kuliah di awal. Jadi mungkin semoga aja nggak bosen. Jadi PIK, matematika, ATK, 3-3-nya di awal saya semua. Nah, jadi karena hampir sama penjelasannya, regulation-nya hampir sama, jadi ya saya yang matematika yang minggu pertama nggak saya isi gitu. Kemudian untuk silabusnya, kalian udah lihat mungkin ya yang kemarin saya share, kalau Matematika Teknik Kimia 1 itu ada yang bagian saya itu ada persamaan diferensial orde 1, persamaan diferensial orde 2, kemudian persamaan diferensial simultan, sama persamaan diferensial non-homogenes. Jadi ada 4. Nah, karena ada 8 pertemuan, saya kebagian 8, kemudian untuk kemarinnya minggu pertama sudah ya, kemudian minggu pertama cuman silabus dan pengenalan seperti biasa. Minggu terakhir nanti kita buat UTS, jadi sisanya tinggal 6 mata kuliah. 6 pertemuan, 6 tatap muka. Nah, 6 tatap muka ini nanti diisi semoga 4 materi itu bersama diferensial dari orde 1, 2, simultan, sama non-homogenes itu 6 pertemuan itu cukup ya. Plus latihan soalnya nanti. Nah, oke langsung kita mulai. Jadi ini persamaan diferensial masih yang orde 1. Jadi yang kita pelajari sekarang masih orde 1, first order. Semoga nanti ini ya, nutut. Nah, persamaan diferensial. Nah, ini sering ya kalian ya. Sudah paham ya diferensial integral yang kemarin matematika 1 bagus-bagus kan nilainya, matematika dasar. Ya, bagus-bagus ya nilainya ya. Apa dia masih ngulang? Halo? Apa dia masih ngulang atau udah bagus-bagus? Saya ngulang, Bu. Saya ini siapa? Itu Rizky Fitri ya? Oh, Rizky Fitria. Matematika 1 apa 2? 1. Yang itu semester 1. Oh, jadi masih ngulang ya. Tapi paham nggak ini? Insya Allah. Oh, iya. Jadi yang ini ya, kita ke definisinya. Jadi persamaan diferensial. Ini kalian udah paham ya, diferensial tuh bedanya diferensial, kemudian integral tuh seperti apa, paham ya? Udah ngerti, udah ngelontok ya dari SMA kan. Gimana cara turunan tuh kayak gimana, integralkan tuh gimana gitu ya. Kemudian U, V, itu udah paham ya. Jadi nanti langsung saya aplikasikan gitu aja. Karena udah di dasar, udah di matematika dasar. Jadi untuk persamaan diferensial, itu adalah persamaan yang melibatkan variabel-variabel tak bebas dan derivatifnya terhadap variabel-variabel bebas. Nah, ini misalnya contoh persamaan diferensialnya. Nah, ini X kuadrat turunan kedua dikurangi 6X dy per dx sama dengan 0. Nah, kalau kalian lihat di sini, variabel bebasnya itu adalah X, ya kan? Variabel bebas. Kemudian variabel tak bebasnya itu Y. Ya. Meskipun turunannya ini ada turunan pertama dan turunan kedua. Kemudian kalau ini yang contoh kedua, ini ada diferensial V
per dx kuadrat ya, plus ini turunan kedua, volume juga per d kuadrat sama dengan 0, misalnya gini ya. Berarti variabel bebasnya, karena di bawah ini ada X, ada Y, berarti X, Y. Ini variabel bebasnya. Tahu ya bedanya ya. Kemudian kalau variabel tak bebasnya, kalau di sini berarti V, kalau di sini Y. Nah, variabel persamaan diferensial itu klasifikasinya itu ada dua. Ada biasa, ordinary differential equation, persamaan diferensial biasa, atau parsial, persamaan diferensial parsial. Nah, ini ada dua ya, kita bedain ada dua. Nah, kalau yang diferensial biasa disingkat PDB. Suatu persamaan diferensial yang hanya mempunyai satu variabel bebas. Jadi, seperti contoh yang pertama, karena variabel bebasnya hanya X, hanya satu. Nah, sedangkan persamaan diferensial parsial atau PDP itu suatu persamaan diferensial yang mempunyai dua atau lebih variabel bebas. Jadi yang di bawah ini ada dx, ada dy. Variabel bebasnya bisa lebih, bisa x, bisa y, bisa z. Nah, untuk yang matematika teknik yang saya ajarkan itu masih persamaan diferensial biasa, ordinary differential equation. Nanti mungkin Pak Maktum ya, atau di Matek 2 ini ya, saya lupa itu apa namanya silabusnya. Ini di matematika teknik 2 atau di habis UTS ya, ini yang parsial ini. Nanti dilihat lagi silabusnya. Jadi yang parsial ini kalau misalnya variabel bebasnya ada dua. Paham ya ini ya bedanya ya. Kemudian ini bisa coret-coret gak sih? Oh, nggak bisa ya. Kemudian orde dan derajat. Nah, ini orde persamaan diferensial ditentukan oleh turunan tertinggi dalam persamaan tersebut. Nah, misalnya, ini bisa si Febri nih. Si Febri coret-coret nih. Orde persamaan diferensial ditentukan oleh turunan tertinggi dalam persamaan tersebut. Misalnya ini ya contohnya ya XY di kuadrat Y per DX kuadrat. Nah, orde berarti ini PD persamaan diferensial biasa karena X ya, cuma X ini variabel bebasnya cuma satu yaitu X. Kemudian ordenya, orde turunan tertinggi dalam persamaan. Berarti ini turunan tertingginya yaitu turunan kedua. Berarti persamaan diferensial biasa orde 2. Ini kalau orde. Kemudian kalau derajat dari suatu persamaan diferensial adalah pangkat tertinggi dari turunan tertinggi. Pangkat tertinggi dari turunan tertinggi. Nah, ini misalnya contohnya, ini turunan keduanya pangkat 4, turunan pertamanya pangkat 5. Nah, ini berarti dia persamaan diferensial biasa. Orde 2, ini ordenya 2 karena turunan tertingginya itu 2, derajatnya itu 4 karena pangkatnya itu yang di turunan kedua ini adalah 4. Jadi bukan si 5 ya, bukan 5-nya, tapi di derajat 4. Gitu ya. Kemudian yang ini mungkin udah paham juga, initial condition sama boundary condition. Jadi kalau misalnya masalah yang kita sebut initial value problem itu yang seperti apa. Jadi kalau misalnya ada batasan-batasan seperti ini ya, bla bla bla, ini ada persamaan diferensialnya, kemudian satu nilai variabel bebas mempunyai satu atau lebih nilai syarat. Jadi misalnya Y2 itu dia mempunyai 2 nilai syarat, satunya 5. Sedangkan kalau boundary condition itu kita sebutnya boundary value problem itu lebih dari satu nilai variabel bebas. Jadi misalnya Y1 sama dengan 1, Y3 sama dengan 5. Nah, biasanya itu pakai yang ini ya, boundary condition. Ini juga ada, bisa diselesaikan juga. Nah, ini bedanya ya. Ini cuma biar kalau misalnya kalian udah masukkan Y-nya, itu biasanya biar ketemu apa kalau ada initial condition sama boundary condition-nya. Ada syarat ininya itu biasanya biar untuk menemukan apa? Nilai C ya. Kan biasanya kalau diferensial kan biasanya seper X plus C misalnya kayak gitu. Nah, biasanya untuk mencari nilai C itu biasanya kita masukkan ini nilai syarat ini tadi. Nah, kalau misalnya
ini paham ya, initial condition sama boundary condition paham ya? Paham? Halo, paham? Paham, Bu. Lanjutkan. Nah, kalau misalnya nih, nah tadi yang saya bilang kita masih belajar tentang first order. Jadi OD1, OD pertama. Jadi ini yang paling simple, karena mereka melibatkan hanya turunan pertama. Jadi nggak ada turunan kedua. Jadi ini paling mudah, katanya gitu. Tidak ada turunan yang paling tinggi. Nah, biasanya kita nyari yang kita ketahui itu nanti yang tidak diketahui, yang kita cari, misalnya itu fungsinya tidak diketahui. Jadi nanti penyelesaiannya itu biasanya YX atau YT, kayak gitu. Kalian mencari Y-nya, fungsi Y-nya. Yang diketahui turunannya kalian cari fungsi Y-nya, biasanya gitu. Nah ini contohnya apa namanya? Ode, first order itu biasanya dalam bentuk dy per dx sama dengan fungsi x, y, atau seperti ini ya, bisa dua ini. Dalam bentuk ini termasuk, keduanya termasuk first order OD, differential equation order 1 gitu ya. Nah, beberapa aplikasi dari persamaan diferensial ini nanti untuk aplikasinya ya, itu bisa untuk misalnya ini mengukur ketinggian, mengukur jarak gitu ya, jarak jatuh batu yang jatuh falling stone. Nah, ini udah sering paling di fisika ya kalian. Jadi kalau turunan kedua itu sama dengan percepatan ya. Kemudian atau ini ketinggian air. Nah, ini pakai turunan pertama. Nah, ini bisa diaplikasikan menggunakan persamaan diferensial. Ada yang masuk. Lanjut. Nah, ini ordinary differential equation ya. Tadi ya sama ya, persamaan yang terdiri dari satu atau lebih turunan dari fungsi yang tidak diketahui. Biasanya YX atau YT jika variabel tidak bebasnya yaitu time atau T. Nah, ini contohnya, ini udah tadi dijelaskan, bisa di-skip. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Itu ada berbagai macam. Langsung ke yang lain aja. Stop share ke PDF ini ya. Nah, ini kelihatan ya PDF-nya ya. Kelihatan, Bu. Persamaan diferensial biasa orde 1. Nah, ini mampu memahami atau menyelesaikan persamaan diferensial orde 1. Ada banyak, jadi ada banyak caranya. Jadi nanti misalnya kalian dikasih soal, nah kalian tinggal pilih mau pakai diintegralin langsung, kemudian di separable pakai pemisahan variabel, atau pakai Bernoulli atau eksak non eksak dan sebagainya. Ada banyak. Jadi di situ nanti kalian apa ya ibaratnya, kalian baca soal, terus habis itu kalian analisa sendiri. Ini cocoknya pakai metode apa penyelesaiannya, kayak gitu ya. Lanjut, ini ada contoh-contohnya di sini udah enak. Jadi orde 1 ini ya, ini seperti yang saya bilang tadi bisa dalam bentuk dy per dx, fungsi xy atau ini ya. Nah, penyelesaian PDB orde 1 dengan integrasi langsung. Nah, dy per dx sama dengan fx, maka persamaan tersebut dapat diselesaikan dengan integrasi langsung. Contoh nih ya, contohnya. Misalnya kalian punya dy per dx, ini bisa. Ini cara pakai annotation gimana ya? Annotate ini. Oh, ini kah? Oh iya. Kelihatan ya ini coretannya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Enggak, Nah, Kelihatan, Bu. misalnya kalian punya contoh ini ya. dy per dx sama dengan 3x kuadrat minus 6x plus 5. Nah, ini cara mudahnya. Bentar, saya baru pertama kali pakai ini.
Nah, nah ini contohnya dengan bisa diselesaikan dengan integrasi langsung. Nah ini misalnya, yaudah kalau kalian mau mencari Y berarti tinggal diintegralkan. Gini ya, maka Y sama dengan integral 3x kuadrat minus 6x plus 5 dx. Hasilnya ini masih paham ya ini ya? Integral ini masih paham ya? Berarti ini x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat plus 5x plus c. Ini ya, ini paham ya, gampang ini ya. PDB orde 1 dengan integrasi langsung. Ini yang MATLAB nggak usah. Ini MATLAB nanti kalian diajari di metode numerik. Jadi bisa menyelesaikan persamaan diferensial dengan metode numerik menggunakan MATLAB itu nanti juga bisa. Kalian nanti belajar juga di komputasi numerik terapan KNT itu juga bisa. Jadi ini di skip ya yang MATLAB ya. Pakai. Nah, terus misalnya ini. Tentukan solusi khusus persamaan berikut. Jadi seperti yang tadi saya bilang, ada solusi umum sama solusi khusus. Kalau solusi umum biasanya berakhir dengan seperti ini ya, yang ini tadi. Nah ini, Y sama dengan X pangkat 3 minus 3X kuadrat plus 5X plus C. Ini kita sebutnya solusi umum dari persamaan diferensial dy per dx sama dengan 3X kuadrat minus 6X plus 5. Ini solusi umum karena masih ada plus C. Tapi kalau misalnya kalian disuruh nyari, tentukan solusi khusus persamaan berikut jika Y sama dengan 3 untuk X sama dengan 0. Nah, pasti ada nilai batasnya, boundary condition atau initial condition-nya. Itu pasti diterangkan untuk mengetahui nilai C itu tadi. Nah, ini misalnya contohnya E pangkat X dy per dx sama dengan 4. Nah, ini misalnya ya. E pangkat X dy per dx sama dengan 4. Nah, ini kalian integralin seperti biasa, berarti dy per dx sama dengan 4 per E pangkat X. Atau 4 E pangkat minus X. Jadi minus ya. Karena ini tadi pun per kan, dipindah ke sini. Nah, maka Y sama dengan integral, nah integral 4E pangkat minus X dx. Nah, ini masih ingat ya, kalau misalnya diintegralkan berarti ini minusnya turun, minus 4, E pangkat minus X. E pangkat minus X selalu jadi diintegralkan, diturunkan selalu E pangkat minus X. Ya, jadi minus 4E pangkat minus X plus C. Nah, kemudian karena kalian tahu ini, Y sama dengan 3, X sama dengan 0, nah makanya dimasukkan untuk menghitung nilai C. Ini ya, Y sama dengan, nah ini berarti tadi Y-nya 3, kalian masukkan 3, kemudian X-nya 0, berarti E pangkat minus 0. Berarti berapa? E pangkat 0 berapa? 1. 1, berarti minus 4 plus C. Berarti C sama dengan, bisa tahu, sama dengan 7. Jadi solusi khususnya adalah Y sama dengan integral 4E pangkat minus X dx itu adalah minus 4E pangkat minus X plus 7. Ini ya, paham ya ini ya, gampang. Gampang, ini kita lanjut ke latihan soal, nggak usah, nanti dulu. Terakhir aja ya latihan soalnya setelah semuanya. Nah, kemudian tadi dengan cara langsung integrasi, mudah ya. Yang ini dengan pemisahan variabel. Ini juga udah, ini ada juga sih di slide. Bentar. Terus ada pokoknya dia. Nah ini aja wis, apa-apa ini aja wis. Nah ini kalau misalnya pemisahan variabel, separable method ya. Jika persamaan diferensial berbentuk dy per dx sama dengan fungsi x, y, yaitu persamaan yang ruas kanannya dapat dinyatakan sebagai perkalian atau pembagian fungsi x dan fungsi y, maka penyelesaian persamaan diferensial dengan cara memisahkan variabelnya. Jadi kita kumpulkan y dengan dy, kemudian x dengan dx. Ini juga masih mudah.
Jadi ini misalnya contohnya dy per dx sama dengan 1 plus x dikali 1 plus y. Ini berarti kalau dikumpulkan berarti kayak gimana? Kumpulkan y dengan dy, kumpulkan x dengan dx. Ada yang bisa ini? Kalian bisa coret-coret setahu saya. Itu kan dipindah ruas ya, Bu. Dipindah ruas. Berarti dy per 1 plus y sama dengan 1 plus x dikali dx. ya, itu ya. Ini mudah ya juga. Ini tinggal dipindah ruas, kumpulkan y dengan x. Nah, ini 1 per 1 plus y dy sama dengan 1 plus x dx. Kemudian tinggal diintegralkan. Nah, diintegralkan ini 1 per 1 plus y. Ini integralnya apa? Masih ingat ini? Integralnya ini apa? Len, Bu. Len. Len 1 plus y. Y. Kemudian yang ini integral 1 dx berarti x. Kemudian integral x berarti setengah x kuadrat. Jangan lupa ditambah plus c. Nah, jadi ini ya. Udah dapat ketemu. Contohnya lagi. Ini 9y dy per dx plus 4x. Sama kalian pisahkan. Jadi ini yang x ke kanan, yang y ke kiri misalnya. Jadi 9y dy ini jadinya. Kemudian sama dengan minus 4x dx. Nah, ketemu ya. Kemudian tiap ruas masing-masing diintegralkan sehingga dapat 9 per 2 y kuadrat sama dengan minus 2 x kuadrat plus c. Ini paham ya? Ini integral biasa diintegralkan hasilnya ini. Nah, atau ini kemudian ditambah ini 9 per 2y kuadrat plus 2x kuadrat sama dengan c. Nah, ini gampang. Ini masih gampang ya. Jadi bisa, kalau kalian nemu soal, bisa menggunakan integral langsung, bisa menggunakan separable. Jadi pemisahan ini tadi. Sampai sini ada yang ditanyakan? Saya sampai sekarang masih belum bisa presensi karena sister error. Bentar. Priantara ya. Ini saya bisa presensi. Udah bisa Priantara apa masih belum? Ya, Bu, sudah bisa. Udah bisa. Oh. Ya. Ada yang ditanyakan? Masih muda ya? Nah, ini kemudian selanjutnya kita pakai homogen. Persamaan diferensial, persamaan homogen. Share screen, mana share screen? Nah, ini. Misalnya bisa juga selain tadi misalnya nggak bisa diintegralkan langsung, nggak bisa, kemudian di separable nggak bisa. Nah, kalian bisa menggunakan ini persamaan homogen dengan disubstitusi. Y sama dengan Vx. Y sama dengan Vx. Masih catatannya saya nih. Nah, ini misalnya ada soal langsung ya, ini dy per dx sama dengan x plus 3y per 2x. Nah, ini persamaan ini tidak dapat diselesaikan dengan cara memisahkan variabelnya. Nggak bisa ya. Nggak bisa kan kalian ini dy dicampur dengan y, nggak bisa. Misalnya dy kalian pisahkan y ini misalnya dy per x plus 3y. Ini x-nya masih ikut. Kemudian dx per 2x ini nggak bisa ya, karena y-nya masih ikut. Nah, ini caranya bisa menggunakan
persamaan homogen. Kalian substitusi dengan Y sama dengan Vx. Nah, ini. Nah, dalam hal ini kita harus lakukan substitusi Y sama dengan V adalah fungsi dari X. Sehingga, nah ini misalnya ya, Y sama dengan Vx didiferensialkan menjadi, ini misalnya kita diferensialkan dy per dx. Ini kalau didiferensialkan berarti pakai apa ini? UV ya. Masih ingat ya UV? Berarti ini misalnya V-nya ini U, X-nya ini V. Berarti U aksen V, berarti turunan dari V ini berarti dV per dx. Kemudian dikalikan V, berarti X. Kemudian ditambahkan V aksen U. Turunan dari X berarti 1 ya. Kemudian dikalikan UV. Yaitu V itu sendiri. Berarti dy per dx sama dengan V plus X dV per dx. Ini paham ya? Paham nggak ini sampai sini? Kemudian, nah ini kita ubah menjadi V, bentuk V, persamaan V. Jadi X plus 3Y per 2X, ini berarti misalnya X per 2X ini kan berarti X-nya bisa hilang, jadi 1, ini 2, kemudian 3Y per X. Y per X itu adalah V, ya kan? Berarti ini kan Y sama dengan Vx, V sama dengan Y per X. Jadi kita ubah dalam bentuk V. Jadi 1 plus 3V, 1 plus 3V per 2. Nah, sehingga persamaan yang ini itu berubah menjadi, ya ini dy per dx kita ubah menjadi V plus X dV per dx. Kemudian sama dengan ini, karena tadi udah diubah menjadi V, semuanya diubah menjadi V, 1 plus 3V per 2. Paham ya ini? Kemudian X dV per dx sama dengan, ini V-nya dibawa ke sini, 1 plus 3V minus 2, per 2 minus V. V-nya dibawa ke ruas kanan. Kemudian ini berarti 2V per 2 ya, 1 plus 3V minus 2V jadi 1 plus V per 2. Susah ya ini kalau matematika gini. Jadi 1 plus V per 2. Nah ini jadi, nah kemudian baru di sini bisa di separable ya kan ya. Jadi Bu, itu 3-nya kok hilang kemana, Bu? mana ini? Yang 3V? Nah, ini 3V, ini dikurangi V. V ini kan berarti 2V Oh per iya, 2. 2V per 2. 3V kurangi 2V kan jadi V. Ya enggak? Ya, Bu. Ya. Kemudian ini udah tinggal dikumpulkan, di separable. Berarti dV sama dengan 2 per 1 plus V. Ini sama dengan 1 per X dx. Jadi dipisahkan, yang dV ditaruh di ruas kiri, yang X ditaruh di ruas kanan. Ya, jadi seperti ini ya, paham ya? Kemudian diintegrasi, ini menjadi masing-masing kedua ruas diintegrasi, jadi 2 per 1 plus V dV ini ya. Jadi 2 ln 1 plus V, kemudian yang ini jadi ln X plus C. Paham ya? Kemudian ini biar ngilangin ln-nya di E pangkat. Mana ini? Nah, ini di E. Ini E ya, aduh, susah ya. Nah. E pangkat 2 ln 1 plus V. Ini 2 ln 1 plus V kan sama kayak ln 1 plus V pangkat 2, ya kan ya. E dipangkatkan ln jadi hilang kan. Jadi tinggal 1 plus V kuadrat. Nah ini E pangkat ln X plus C. Nah di sini ln X plus ln C gini ya. Sama-sama dipangkatkan kan. Sama-sama dipangkatkan E pangkat ln X plus ln C. Jadi ini jadinya CX.
Jadi persamaannya itu menjadi 1 plus V kuadrat sama dengan CX. Nah, kemudian tinggal disubstitusi. Disubstitusi V-nya sama dengan Y per X. Nah, ini jadi V-nya ini jadi Y per X tadi. Tinggal 1 plus Y per X. Ini kuadrat sama dengan CX. Atau bisa itu ya disederhanakan lagi jadi X plus Y kuadrat sama dengan C kali X pangkat 3. Paham nggak yang ini? Paham nggak? Ada yang ditanyakan? Paham nggak nih? Yang mungkin? Maaf Ibu, Nih. saya tidak paham yang kenapa kok dibagi V Y per X. Apa itu dari Y sama dengan Vx-nya? Biar mudah disederhanakan, biar mudah diselesaikan. Jadi kenapa dimisalkan dulu V sama dengan Y per X itu biar itu. Jadi untuk mengubahnya biar agar bisa jadi separable. Kan awalnya kan nggak bisa ini ya. Mana tadi belum di share screen. Keliru. Nah ini ya. Nah ini kan awalnya persamaannya nih dy per dx sama dengan x plus 3y per 2x. Ini kan nggak bisa pakai langsung separable kan nggak bisa. Jadi makanya dimisalkan dulu jadi v. Nah setelah dimisalkan v sama dengan y per x itu tadi baru bisa kan. Baru bisa menggunakan separable. Baru langsung dipisahkan v ke v. Mana tadi ini ya. V ke v, x sama x. Baru bisa diselesaikan. Baru nanti v-nya itu dirubah lagi jadi y per x. Gitu. Jadi ini buat memudahkan, buat menyelesaikan ibaratnya. Ada banyak cara untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Nanti pun ada eksak, non eksak. Kemudian ada persamaan yang ini homogen berarti. Kemudian ada pakai Bernoulli. Ada berbagai macam. Jadi intinya untuk menyelesaikan persamaan diferensial itu. Jadi ada banyak cara. Selain tadi integral langsung, yang kalian kenal kan mungkin integral langsung, kemudian yang separable itu mudah tinggal dipisah. Tinggal di ruas kanan ke ruas kanan, yang sama, yang Y yang sama ke ruas kanan, bukan yang X ke ruas kiri. Nah, gitu kan. Nah, ini kalau misalnya nggak bisa seperti itu, nah kalian harus menggunakan cara lain. Nah, itu ada banyak cara. Nah, salah satunya dengan cara yang ini, persamaan homogen disubstitusi dengan Y sama dengan Vx. Seperti itu ya. Terima kasih Ibu. Ya. Ada contoh lain nggak ya? Nah, ini ada contoh lain, tapi gimana ya ini? Saya nulisnya. Nah, ini contohnya yang lain ya. Ini insert equation. Ini misalnya 2x, y, kelihatan nggak ini? Digedein. Nah, 2x. Kelihatan ya, saya ngetik-ngetik ini kelihatan. Kelihatan, Bu. 2x, y, ini aksen, sama dengan y
kuadrat. Misalnya kayak gini. Ini bisa nggak kalau pakai separable? Saya tanya. Bisa nggak pakai separable? Bisa nggak? Kenapa nggak bisa? Kalau pakai separable bisa nggak ini? Halo, bisa nggak? Misalnya ini ada contoh 2x, y aksen sama dengan y kuadrat minus x kuadrat. Ini bisa nggak pakai separable? Halo? Tidak bisa. Nggak bisa. Bu. Tidak bisa, Kenapa nggak bisa? Soalnya Karena X itu Y turunan, Y aksen. Ada Y aksennya. Bu. Ya, y aksen ini kan berarti apa? Y aksen ini kan sama kayak ini. DY per DX. Nah, dy per dx. Ini kan. Nah, gini kan. Hmm. Nah, bisa nggak pakai separable? nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Soalnya 2XY. Soalnya ada plus minusnya, Bu. Nah, ada ini ya. Ada y kuadrat minus x kuadrat. Nah, ini kalau misalnya saya baru masuk nih. Ini 2y dy. Misalnya per y kuadrat minus x kuadrat pun nggak bisa karena udah ada minus x kuadratnya ini. Jadi kalau dipisahin ke y juga masih ada x-nya, dipisahin ke x masih ada y-nya gitu ya. Jadi nggak bisa ini kalau yang kayak gini udah nggak bisa pakai separable, nggak bisa pakai integral langsung. Jadi ini coba kita pakai homogeneous. Nah, pertama ini ada yang bisa ini atau kalian mungkin coret-coret. Dicoba dulu, coba. Ini kalian kalau misalnya pernah lihat nggak itu yang kemarin kan saya PIK udah sama Atika itu kalau pakai Zoom habisnya berapa giga? Ngecek nggak kuotanya habis berapa giga? Halo? Kurang tahu, Bu. Nggak tahu? Nggak ngecek kuota? Nggak masalah ini lama sampai kita sampai jam berapa? 8.40 ya? Iya, Bu. Masalah sama kuota nggak ini? Nah, berarti gimana nih? Ayo. Ayo. Berarti disubstitusikan dulu ya, Bu? Y sama dengan Vx Heeh. ke dalam Y-nya. Gimana berarti? Berarti 2x. Coret-coret aja bisa kalau kalian mau. Atau itu apa namanya? Kalian coba dulu. Mana sih ini? Nah, ini ya misalnya y per dx sama dengan y kuadrat minus x kuadrat per 2xy. Nah, tadi kalau disubstitusi jadi u sama dengan y per x, ya kan? V sama dengan y per x. Nah, ini berarti gimana? Bisa nggak? Ada yang udah ketemu jawabannya?
Ini benar nggak ini? Ini kan berarti suaranya keluar. Ini kan berarti Y kuadrat per 2XY, ya kan? Y kuadrat per 2XY. Ya kan? Ini. Begini. Besok. Lagi. Ini kan kalau misalnya gini kan. Y. Ada yang udah nemu? Ada yang nyoba? Atau nggak Kalau paham saya masih? itu V kuadrat min 1 per 2V, Bu. Y kuadrat. Min 1 per 2V. Saya yang itu itu kan yang di atas V kuadrat kali X kuadrat dikurangi X kuadrat, di bawahnya itu 2V X kuadrat. Itu kalau dijadikan lagi V kuadrat min 1 per 2V. Coba ditulis di sini coba. Bisa nggak nyari-nyari di sini? Nggak bisa, Bu. Oh, ini bisa. Itu ya, Y aksen sama dengan V kuadrat sulit, Bu. iya ya. Share screen. Nggak bisa ya. Katanya kalau ini bisa coret-coret kalian yang matematika yang dulu. Siapa ya yang bilang kemarin? Kelas yang sebelah apa ya? Ini ya berarti batas ini emang kalau online nih enak di papan ya. Ini berarti kan Y kuadrat per 2XY dikurangi nanti yang ATK juga gimana X nih ya? kuadrat per 2XY, Bu. Nah, kan gini ya, X. Oke. X kuadrat per 2XY. Itu karena di bawahnya juga sama, tidak apa-apa disatukan. Gini kan, X kuadrat per 2XY. Gini kan ya. Nah, ini Y bisa dicoret nih kan. Y bisa coret, X bisa dicoret. Berarti Y per X itu kan tadi apa? Ini kan V sama dengan Y per X. Berarti V. V per 2, ya enggak? Ini sama enggak ini? V per 2 dikurangi, ini X bisa dicoret. Ya, X jadi X. Kemudian X per Y. X per Y itu berarti seper V, ya kan? Berarti minus seper 2V. Ya, ini itu kalau dijadikan dalam bentuk V, ini persamaan yang ini, V per 2 minus seper 2V. Ini paham ya? Sampai sini paham. Nah, kemudian ini sama dengan, tadi kan, turunan tadi, yang tadi mana tadi? Bingung kan? V plus X dV per dx. Nah, ini kan dy per dx sama dengan ini kan Vx kan, berarti sama dengan V plus X dV per dx. Ini ya. Ya benar ya tadi. Ini siapa tadi yang ngomong ini? Saya Bu, Anandia Julam Valencia. Siapa? Anandia Julam Valencia. Dipanggil? Dipanggil Valen Bu. Valen. Ya, seperti yang kata Valen ya. Nah, ini berarti tinggal V aksen X ditambah V. Gini kan ya? Paham nggak? Teman-teman yang lain nih kok membisu? Paham nggak ini? Yang sampai sini belum paham, Bu, kok bisa jadi V aksen X plus V. Oh, ini yang tadi. Ini kan bingung soalnya beda ini.
Bentar, saya ganti lagi ke yang tadi. Nah, ini kan yang di sini tadi dy per dx sama dengan x plus 3y per 2x. Ini tadi, kalau yang tadi kan di soal yang sebelumnya kan dy per dx sama dengan y kuadrat minus x kuadrat per 2xy ya. Yang soal yang tadi, yang sebelumnya. Nah, kemudian kalau yang di sini kan y sama dengan vx. Kemudian kita diferensialkan kan. Kalau didiferensialkan berarti ini pakai UV aksen plus V aksen U. Jadinya seperti ini. Nah, ini berarti V ini dy per dx ini kan berarti V plus X dV per dx, ya nggak? Yang ini kalian rubah menjadi V. V yaitu fungsi Y per X. Nah, sama kayak yang tadi, berarti yang ini kan tadi, ini dy per dx sama dengan kan y kuadrat minus x kuadrat per 2xy. Nah, yang y kuadrat minus x kuadrat per 2xy kan sudah dijadikan dalam bentuk V ya. Kemudian dy per dx ini tinggal dimasukkan ini V plus X dikali dV per dx. Nih, persamaannya sekarang menjadi seperti ini. Berarti ini persamaannya menjadi, nah seperti ini. Jadi ini kan awalnya ini kan dy per dx-nya ini jadi V aksen X plus V. Kemudian yang y kuadrat minus x kuadrat per 2xy ini dia jadi V per 2 minus 1/2 V. Paham ya ini? Halo, paham nggak? Terus, udah bisa nggak pakai separable? Bisa ya? Bisa nggak ini pakai separable? Bisa nggak ini pakai separable lalu? Insert. Nah, ini udah bisa pakai separable ya ini. V aksen ini kan dV per dx ya. Itu dV per dx. Ini kan. Ini udah bisa belum kan pakai separable? Ini V per 2 minus 1/2 V dikurangi V. Ini dV dikumpulin ke dV, X dikumpulin ke X. Jadi ya ketemu nanti. Bisa kalian coba, ada yang udah ketemu jawabannya? Halo, bisa nggak kalian? V per 2. Maaf Ibu, ini hasilnya nanti V per 2 dikurangi 1/2V dikurangi V. Yang di bawahnya nggak bisa ini Bu. V per 2. Dikurangi 1/2V dikurangi V. Heeh. Nah, V per apa 2 yang bisa dikurangi saya V bilang? berapa? V per 2 dikurangi V berapa? Min V per 2. Nah, min V per 2. Min 1/2 V sama dengan dV per dx kali X, ya kan? Terus habis itu, jadi dV per dx-nya bisa kok ini. Cuma karena keterbatasan ini. Susah banget nih. dV kalau hitungan.
Dulu ya, dv per dx kali x ini jadi sama dengan berapa ini? Minus v per 2 ya? Minus V per 2 minus 1 per 2V. v per 2. Nah, gini kan? Lihat dulu. Nah, terus ini gimana? Dikumpulkan V ke V, X ke X. Hasilnya X dx sama dengan 2V per min V kuadrat per min V kuadrat min 1 dV tabu. Gimana? Ulang coba. Jadinya X dx sama dengan 2V per min V kuadrat min 1 dV. X kuadrat. Kok bisa X kuadrat? X dx. X dx sama dengan 2V per min V kuadrat min 1 dV. Kok beda ya? Kalau misalnya X ini kalau misalnya si X ini dipindah ke kanan. Kemudian ini X-nya dipindah ke kanan juga, dia jadi apa? Iya Bu, salah, maaf. Ya kan, seper X dx kan? Bukan X dx ya, tapi seper X dx. Iya Apa Bu. kalau di Iya. coba dilihat lagi. Ini berarti 2V ya. 2V dibagi 2V V kuadrat minus V kuadrat. Minus 1. Gini, benar nggak? Jadi, pecahan biasa kan ini. Minus V per 2 minus 1 per 2V. Sama dengan berarti ini 2V per 2. Berarti kan ini minus V kuadrat. 2V per 2V berarti minus 1. Gini ya. Berarti ini kan minus V kuadrat minus 1 per 2V. Kemudian tinggal kalian kumpulin V dengan V, X dengan X. Berarti gimana? dV berarti 2V berarti 2V dV ya kan? Ya kan? 2V dV ini yang bawah ini jadinya sama ini. Ini ya. Kemudian sama dengan ini 2V dV per minus V kuadrat minus 1. Ini kan sama kan? Berarti ini sama kayak dx-nya berarti tinggal Super X dx. dx per x. Ya. Ini sampai sini ngerti? Benar nggak ini saya nih? 2V dV per minus V kuadrat minus 1 kemudian dx per x. Ini udah kalian bisa integralinnya? Atau bisa juga kayak gini. Minus, ini jadinya plus. Nah, jadi minusnya ke X saja. Minus dx per dx, 2V dV, V kuadrat plus 1. Nah, ini berarti
minus 1/x dx ini tinggal diintegralkan, berarti ini jadinya ini ln 1 plus V ln 1 plus V kuadrat sama dengan minus ln x plus c. Nah, tinggal V-nya kalian ganti menjadi Y per X. Berarti tadi kalau ln kan sama ya, ln dikalikan E pangkat ln semuanya, ini juga dipangkatin E, berarti 1 plus ini jadi Y per X kuadrat sama dengan C per X. Jadi hasilnya di sini satu plus ini Y per X kuadrat Nah, ini hasilnya ketemu 1 plus Y per X kuadrat sama dengan C per X. Ini kan gampang ya ini. Ini paham ya ini ya, integralinnya. Paham kan ini? Integralinnya kok bisa jadi ln. Kemudian yang ini minus ln X plus C. Nah, ini kemudian sudah selesai kan jadi 1 plus V kuadrat ya. Nah, V-nya ini diganti langsung Y per X kuadrat sama dengan C per X. Nah, ini hasilnya. Paham nggak ini? Permisi Bu, mau tanya. Ya. Itu 2V-nya kemana Bu? Kemana? Ayo, ini 2V-nya tadi kemana ya Bu? 2V-nya kemana? Ayo. Ini kan integral kayak itu, apa namanya? Dasar. Ayo, bisa nggak ini kalian? Di matematika? Ada yang bisa? Kok bisa itu 2V dV per V kuadrat plus 1 jadinya ln 1 plus V kuadrat. Di integral biasa, yuk. Ada yang paham? Bisa jawab temannya? Masa lupa ini? Hah? Dua V kurang 2X per X kuadrat tambah 1. Yuk. Gak bisa ini kalian. Serius ini. Dasar banget ini. Ayo. Ln X berarti ini ln V kuadrat plus 1. Serius ini nggak bisa. Ayo. Matematikanya dibuka lagi ya. Jadi 2V dV kan. Jadi V maka U itu 2V.
Kita misalnya X sama dengan, ingat gak sih ini? Ini yang khusus ini ya, khusus Iya, yang Bu. ini. Iya, Bu. Paham? Duanya itu dibagi sama yang kuadrat dari V-nya. Iya. Gimana? Bisa Itu nulis kan di sini? nggak bisa, Bu. Nggak bisa Itu ya? dua V-nya kan dikeluarin kan, Bu, kalau mau ditegralkan. Benar Nanti itu. pas Paham kan? Ini integralin biasa loh. Paham, Bu. Yang lainnya, temennya, tadi yang tanya paham nggak? Susah ya ini ya. Oke. Gimana misalnya? X sama dengan, misal ini khusus ini ya. Ini V kuadrat plus 1. Diturunkan terhadap V misalnya ya. Nih kalian bikin dx per dv misalnya, dx. Jangan x dah biar nggak bingung apa ya, m. Ini kita misalkan m. Berarti ini dm diintegralkan terhadap, didiferensialkan terhadap dv. Gini ya. Berarti apa? 2V. 2V. Terus habis itu 2V dv itu berarti ini sama dengan nah ini berarti 2V dv ini berarti sama dengan dm kan? dm per v kuadrat plus 1 sama dengan dm per m diintegralin berarti ln m. M sendiri adalah ln 1 plus v kuadrat. Paham ya ini dasar ini. Kalian buka lagi matematikanya ya. Misal M sama dengan V kuadrat plus 1. dm per dv sama dengan 2V. Berarti kan 2V dv ini bisa sama dengan dm kan? Ya kan ini dm ya. dm per m. Diintegralin, integral dm per m berarti kan ln m. Tinggal m-nya diganti ln V kuadrat plus 1. Makanya ini 2V dv-nya bisa hilang. Ya. Oke ya ini ya. Bisa di skip, dicatat dulu. Yang mau nyatet udah? Masih panjang. Udah, nggak ada. Boy Prakoso, paham? Paham, Bu. Makasih. Ya, Terima kasih. matematikanya dilihat lagi ya kalian ya. Dibuka-buka lagi pelajarannya Bu Bekti sama Pak siapa satunya? Siapa dosen kalian matematika? Pak Maktum. Pak Maktum. Buka lagi ya. Terus lanjut kita ke, nah ada banyak cara penyelesaian. Dah, ini yang mungkin saya anggap paham lah ya. Nanti saya kasih ini materinya, saya kasih soal-soal mungkin bisa lebih paham. Ini ada banyak latihan soal, bisa kalian coba. Nah, ini ada lagi persamaan diferensial linier dalam bentuk dy per dx plus py sama dengan q. Nah, ini misalnya kalau kalian nemu persamaan seperti ini ya di soal. Ini kita sebutnya persamaan diferensial linier. Yang tadi, nah, dengan P dan Q ini adalah fungsi dari X. Nah, untuk menyelesaikannya itu harus dikalikan kedua ruas dengan faktor integrasi, yaitu E integral P dx.
Nah, ini ya. Misal, ini langsung contoh ini, kebanyakan langsung contoh. dy per dx ini kan sama ya bentuknya. Pokoknya bentukannya kayak gini, berarti dia persamaan diferensial linier. Kalian harus dikalikan dengan faktor integrasi. E integral p dx. Nah, ini. Ini kenapa kayak gini? Ini ada di buku. Bukunya, oh ya tadi belum saya sebutkan ya. Bukunya Kreyszig. Coba di-download. Sudah sepertinya di slide saya itu yang pertama itu bukunya bisa di-download. Nah, di situ bisa. Kenapa sih dikalikan dengan kedua ruas dengan faktor integrasi? Nah, ini kalau diturunkan rumusnya. Nah, biasanya saya turunkan nih rumusnya kalau di papan. Tapi ini agak susah, langsung aja. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu, tinggal dibaca di Kreyszig ya. Kenapa kok dikalikan dengan, kenapa penyelesaian diferensial linearnya harus dikalikan dengan faktor integrasinya ada di Kreyszig. Gitu ya. Nah, kemudian ini sama, berarti ini kalau misalnya kayak gini, berarti P-nya itu apa? P-nya berarti minus 1, ya. Karena nggak ada di sini kan P dan Q adalah fungsi X, tapi karena ini nggak ada, berarti minus 1 P-nya. Kemudian Q-nya berarti sama dengan X, gini ya. Berarti faktor integrasinya E integral P dx. Nah, ini sama dengan integral P-nya minus 1 dx, berarti integral minus 1 dx berarti minus x. Berarti E pangkat minus x. Nah, kemudian kedua ruas ini dikalikan dengan E pangkat minus x. Keduanya. Jadi ini E pangkat minus x dikalikan ke persamaan ini. dy per dx minus y sama dengan E pangkat minus x dikali x. Nah, ini dua-duanya. Nah, ini juga baru masuk. Baru masuk itu ya, Zoom. Nah, ini mana tadi? Sampai sini ya. Nah, E pangkat minus X dikali X. Nah, ini kedua ruas dikalikan dengan E pangkat minus X. Kemudian, nah ini E pangkat minus X dikalikan dy per dx. Kemudian E pangkat minus E pangkat minus X dikali Y. Ini ya. Tinggal dikalikan silang. Ini, kemudian ini dikalikan ini. Kemudian sama dengan E pangkat minus X dikali X. Nah, ini itu sama dengan turunan dari E pangkat minus X kali Y. Ini paham ya ini ya? Ini kalau diturunkan kan E pangkat minus X kali Y. UV, kita lagi UV. U aksen berarti turunan dari E pangkat minus X apa? Minus E pangkat minus Min X, E berarti pangkat. ini ya. Kemudian ini U aksen. Kemudian V-nya berarti Y dikali Y. V aksen, turunan dari Y. Karena ini turunan Y, padahal diturunkan terhadap X, berarti dia jadinya dy per dx. Kemudian dikalikan V. V-nya, dikalikan U. E pangkat minus X. Nah, ini sama ya. Bentuk ini itu sama dengan ini. D per dx diturunkan E pangkat minus X kali Y. Nah, kemudian sama dengan E pangkat minus X kali X. Kemudian masing-masing diintegralkan, ruas kanan, ruas kiri. Nah, kemudian ini diintegralkan jadi E pangkat minus, diferensial sama diintegralkan, ini hilang ya, jadi E pangkat minus X kali Y. Kemudian yang ini itu pakai integral yang, ingat nggak kalian ini? Yang UV minus VDU itu loh. Masih ingat nggak? Integral parsial itu. UV min VDU. Mana ya tadi saya udah nulis. Ya, jadi UV minus VD, integral VDU. Nah, ini jadinya nih. Ini diintegralkan seperti itu, jadinya ini. Ini kalau masih lupa, diinget-inget lagi ya. Kemudian E pangkat minus ini jadinya E pangkat minus X kali X dikurangi, ini integralkan terhadap X berarti dikurangi minus E pangkat minus X plus C. Nah, kemudian ini kan sama dengan panjang ini E pangkat X minus X-nya karena sama bisa dihilangkan, bisa dicoret. Berarti E pangkat minus X dibagi E pangkat minus X, ini berarti jadi Y aja. Ini dibagi E pangkat minus X berarti tinggal minus X.
Yang ini dibagi E pangkat minus X berarti tinggal minus 1 plus C. C-nya dibagi sama E pangkat minus X. Nah, ini jadi persamaan Y-nya itu ditemukan seperti ini. Ini kalau persamaan diferensial linier. Ini dicatat enggak? Lanjut ya. Ini ada latihan soalnya juga, bisa kalian nanti itu, atau saya kasih nanti habis ini latihan soal. Nah, lanjut. Nah, ini kalau misalnya nih, ini persamaan Bernoulli. Ini bentuknya beda lagi. dy per dx plus py sama dengan q y pangkat n. Nah, kalau yang tadi py sama dengan q ya. Kalau yang tadi yang linear. Nah, sama dengan q, gini aja ya, dy per dx plus py sama dengan q. Tapi kalau yang Bernoulli itu ada dikali y pangkat n. Nah, ini kita pakai penyelesaian seperti ini ini harus dijadikan linear dulu. Ya, dengan pi dan q fungsi x atau konstanta diselesaikan dengan cara yang pertama kalian bagi kedua ruas dengan y pangkat n. Nah, ini dibagi semua dengan y pangkat n. Nah, ini kalau ini dibagi y pangkat n jadi q aja. Hilang kan? Kemudian yang ini y pangkat minus n dy per dx. Kemudian ditambah P ini dibagi Y pangkat N, pada tadi Y pangkat 1, berarti Y 1 minus N, Y pangkat 1 minus N. Nah, kemudian dimisalkan lagi Z-nya ini sama dengan Y pangkat 1 minus N. Nah, ini ya. Sehingga, terus habis itu diturunkan Z-nya dz per dx ini jadinya 1 minus N, ini turun kan ya. 1 minus N, Y pangkat minus N. Kalau diturunkan kan dikurangi 1 ini pangkatnya. 1 minus N minus 1 berarti minus N. dy per dx. Karena ini fungsi Y ya, diintegralkan terhadap X, jadi selalu ada dy per dx-nya di sini. Nah, supaya suku pertama didapat dz maksimum pertama dikalikan 1 min N. Nah, supaya yang ini itu bisa jadi dz per dx dikalikan dengan 1n, ya kan, dengan 1n. Kalikan 1n, ini 1n, setelah dikalikan 1 minus n dikali y pangkat minus n dy per dx, ini semuanya dikalikan 1 minus n, ini q juga dikalikan 1 minus n. Nah, ini sama dengan dz per dx kan, ya kan? Sama kan ini, 1 minus n, y pangkat minus n, dy per dx, ini sama dengan dz per dx, ya kan? Kemudian yang ini y pangkat 1 minus n ini kan sama dengan z. Nah, jadi ini dikalikan z. Nah, P1, kita sebutnya P1. P1 itu sama dengan P dikali 1 minus n. Kemudian ini kita sebutnya Q1. Q1 sama dengan Q dikali 1 minus n. Nah, ini udah jadi kayak gini, jadinya PD linier. Nah, kemudian setelah jadi linier, kan tadi kan awalnya gini ya persamaannya. Y pangkat n, ada Y pangkat n-nya. Kemudian dihilangkan Y pangkat n-nya sehingga dia bisa menjadi PD linier. Nah, setelah jadi PD linier baru kita selesaikan dengan cara linier tadi. Gimana caranya? Tinggal dipangkatkan dengan tinggal dikalikan ruasnya dengan ini tadi. Sama seperti yang ini ya. Nah, ini dikalikan kedua ruas dengan integral P dx. Kalau udah jadi linier. Nah, kemudian didapat penyelesaiannya. Kalau udah jadi linier, jadi yang Bernoulli ini, yang tadi Y pangkat N, itu kalian jadikan ke PD linier sehingga bisa diselesaikan dengan persamaan diferensial linier. Gitu ya. Jadi nanti sama, ini jika nanti minggu depan mungkin ya baru note yang eksak sama non eksak. Nah, yang eksak itu ada syarat-syaratnya kan. Nah, nanti yang non eksak itu nanti dijadikan eksak dulu biar bisa diselesaikan dengan cara eksak. Sama kayak ini persamaan Bernoulli itu dia non linear, dijadikan linear dulu, kemudian diselesaikan dengan cara linear.
Seperti itu ya. Nah, ini contohnya. Misalnya, dy per dx plus y per x sama dengan x dikali y kuadrat. Ini kan ada y kuadratnya. Nah, tadi kedua ruas harus dibagi y kuadrat. Atau kalau yang ini tadi dia dibagi dengan y pangkat n kan. Dihilangin kan. Sama ini berarti dibagi y kuadrat. Nih, dihilangin y kuadrat berarti y pangkat minus 2 dy per dx ditambah ini dibagi y kuadrat berarti 1 minus 2 y pangkat minus 1 per x. Kemudian y kuadratnya hilang jadi sama dengan x. Gini ya. Kemudian misalkan z. Z itu kita misalkan y pangkat minus 1. Jadi kan y1 minus n itu kan sama dengan z. Ini berarti karena n-nya 2 berarti 1 minus 2 berarti y pangkat minus 1. Ini kita sebutkan, kita misalkan z. Kemudian z ini diturunkan dz per dx. Itu sama dengan, ini diturunkan seperti biasa, berarti minus y pangkat minus 2 dy per dx. Nah, supaya yang ini itu bisa diganti ke dz per dx, berarti harus dikalikan minus 1. Ya, dikalikan minus 1. Ini suku pertama, ini deh yang salah, bukan ini. Ini ya, supaya ini bisa diganti menjadi dz per dx, harus dikalikan minus 1, ya kan. Diperoleh berarti ini dikalikan minus 1 semua, ini jadi minus y pangkat minus 2 dy per dx, ini jadi minus juga, minus y pangkat minus 1 per x sama dengan minus x, ini dikalikan minus 1 ya. Ini sama dengan dz per dx ya kan. Nih, dz per dx dikurangi y pangkat minus 1 per x. Ini y pangkat minus 1 tadi apa? Z kan, berarti z per x sama dengan minus x. Nah, ini udah jadi persamaan diferensial linier. Nah, kalau udah jadi persamaan diferensial linier udah gampang, kalian tinggal ngalikan dengan faktor integral. Ini ya, faktor integral tadi e integral p dx. P-nya berarti yang mana berarti? Minus per x. Ya kan, minus per x. P-nya berarti minus per x, berarti e integral minus per x dx. Nah, ini dapatnya berarti e pangkat minus ln x, ya kan? Atau sama dengan per x, ini semuanya. Nih, jadi akhirnya, nah didapatkan, dikalikan ya, ini hampir sama. Jadi langsung per x-nya itu kemudian dikalikan. Kayak gini ya pokoknya. Nah, tadi. Nah, kemudian dikalikan. Nah, per x. Dikalikan per x tadi. Kedua ruas dikalikan dengan per x. Nah, ini di sini nggak dicantumin langsung. Oh, nggak ada yang ini ada. Per x. Enggak, ini langsung pakai rumusnya. Berarti per x dikali z sama dengan integral per x minus x dx plus c. Nah, sehingga z-nya sama dengan cx minus x kuadrat. Ini ya. Ini pakai rumus langsung ini. Z minus x dx plus c. Z sama dengan berarti cx minus x kuadrat. Karena z sama dengan tadi y pangkat minus 1 tinggal disubstitusikan. Y pangkat minus 1 sama dengan cx minus x kuadrat. Sehingga didapatkan y sama dengan cx minus x kuadrat pangkat minus 1. Ya, paham nggak ini? Nggak paham ini sih. Saya tulis di sini aja. Halo, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu. Udah 10 menit waktunya. Permisi, Bu. Ya, suaranya kurang keras, nggak dengar saya.
Permisi Bu, kedengeran Bu? Kedengeran. Iya, nama saya Hesti Lipuring. Bu, saya mau tanya yang sebelumnya ini Bu, yang di atasnya. Nah, sudah Bu. Duh, kebablas Bu. Nih. Nah, iya Bu. Ke bawahan sedikit Bu. Nah, ini Bu. Satu dalam kurung 1 min N Y pangkat min N DY per DX itu kan sudah diketahui di atasnya kan DZ per DX ya Bu. Terus yang Y pangkat 1 min N itu kan Z ya Bu. Terus yang depannya P itu Bu, yang 1 min N sama yang depannya Q 1 min N itu dikemanain tadi Bu? Nah, ini 1 minus N dikali P ini jadi P1. Jadi disederhanakan lah. Tapi ya sebenarnya tetap 1 minus N dikali P. Aduh rame. 1 minus N dikali P. Tapi ya ini disederhanakan jadi P1. Yang ini disederhanakan jadi Q1. Oh iya. Gitu aja sih yang ini. Iya. Baik Bu, paham. Terima kasih. Soalnya paham nggak? Saya kasih itu ya tugas ya biar paham ya. Kayaknya ngawang nih kalian kalau nggak ngerjakan. Halo. Halo, masih bersama. Masih Bu. Oh iya. Masih, Bu. Gimana? Atau enggak itu masih enggak paham? Enggak efektif? Banyak bingungnya. Awang, Bu. Masih ya bingung ya? Bingung yang di akhir, Bu. Yang terakhir, Bu, bingung, Bu. Iya, Bu. Yang terakhir yang mana nih yang terakhir? Yang materi terakhir tadi ditanyakan, Bu. Yang Bernoulli mungkin Bu. Yang Bernoulli. Ini ya? Iya, Bu. Yang mananya, dari mananya? Ini gampang kan setelah dijadikan PD linear ini. Kemudian kalian kerjakan dengan yang tadi, yang awal, PD linear. Dikalikan dengan integral PDX. Ini paham? Sama dengan seperti X. Bentar. Coba dilihat dulu nih, saya kasih nih itunya. Ya, kan dz per dx minus z per x ya kan sama dengan minus x, ini kan jadi PD linear. Kemudian dikalikan dengan faktor integral kan, e pangkat integral pdx, di mana p-nya kan minus per x ya. Jadi makanya e integral pdx itu tadi jadinya per x ya kan. Nah ini saya nah ini lagi di sini ya. Nah, tadi ketemu kan. Saya tulis dulu ya, ini perlu. Tadi kan dz per dx ya. Digedein dulu. Nah, ini kan dz per dx ya. Dz per dx jadi minus z per x ya. Kan x ini z sama dengan minus x ya kan. Ini ya tadi ya.
Terus tadi faktor integrasinya berapa? Faktor integrasinya tadi berapa? Nah, 1/X ya. Dicatat nggak tadi? Berapa tadi? Super X. Bu. Nah, super X. Oke, berarti tinggal kita kalikan kedua ruas dengan super X. Ya kan? Nggak susah, tinggal di copy. Nah, ini kalikan kedua ruas dengan super X. Ini ya, super X dz per d. Super X dikali dz per dx minus z per x sama dengan nih, kedua ruas ya, berarti ini juga dikalikan super X. Yang ini. Nah, ini kan. Udah, paham. Ini dikali ya. Dikali, mana dikali? Nah, kemudian lanjut lagi. Berarti ini kalau dikeluarkan, ini super X. Super X. Ini dz, ini dx. Kemudian dikurangi berapa berarti? Super X dikurangi Z per X berapa? Dikali Z per X berapa? Halo? Ini berapa ini? Z per X kuadrat. Nah, oke. Nah, ini jadi Z per X kuadrat. Oke. Kemudian sama dengan ini. Super X dikali minus X. Minus 1. Kok. Oh, minus 1 ya. Masuk. Ini agak susah. Di integral dx d sama dengan integral 1. Integral minus 1, ding. Nah, ini paham ini. Super X, Z. Ini sama kayak ini. Jadi ini super X dikali Z ini kan UV ya, kita anggap UV berarti U super X, V aksen berarti DZ per DX. Turunan dari Z terhadap X berarti DZ per DX. Kemudian plus kan, plus V aksen DU kan. V aksen U aksen V plus V aksen U.
Ini berarti U-nya misalnya ini udah Z, V aksennya berarti 1/X. 1/X berarti turunannya apa? X minus 1 kan? X minus 1 berarti minus X pangkat minus 2 atau minus 1/X kuadrat. Ini sama. Ini itu sama kayak ini. Ya, ini itu sama kayak ini panjang ini. Nah, per dx sama dengan minus 1. Nah, ini berarti udah sampai sini. Equation. Nah, tinggal ini integral D. Ini bisa saling menghilangkan berarti 1/X kali Z. Atau Z per X ya. Berarti Z per X. X gini. Sama dengan minus 1 dx. Berarti sama dengan apa? Integral minus dx. Berarti Minus X. nah, minus X. Tanggal tambah plus C. Udah. Z-nya tadi apa? Tinggal diganti. Apa tadi Z? Y pangkat minus 1. Jadi tinggal diganti Y pangkat minus 1 per X sama dengan minus X plus C. Gitu ya. Asal-usulnya. Y pangkat minus 1. Ini. X-nya dipindah ke sini juga bisa. Berarti minus X kuadrat plus CX. Y pangkat minus 1. Nah kan ya Z per X kan sama Z per X sama dengan minus X plus C. Ini Z sama dengan, ini dibawa ke sini berarti min X kuadrat sama dengan CX minus X kuadrat. Karena Z-nya sama dengan Y pangkat minus 1, maka Y pangkat minus 1 sama dengan CX minus X kuadrat. Atau Y sama dengan CX minus X kuadrat, semuanya dalam kurung dipangkatin minus 1. Ketemu ya? Sama ya? Itu udah dicatat kan? Soalnya slide-nya ini nggak rapi saya ini nulisnya. Catat ya, catat sendiri ya. Udah habis waktunya. Efektif nggak? Kalau nggak efektif gimana caranya biar kalian paham? Bu, gunanya Bu. Ya. Ini kan pembelajarannya Ibu record ya? Record. Itu kalau mau minta videonya gimana Bu? Oh ya bisa sih kalau mau. Jadi bisa dibaca Di email dulunya. bisa nggak ya ini ya? Kalau slide-nya aja nggak bisa? Kalau PPT-nya aja nggak bisa, nggak nututi. Mungkin bisa di-share di YouTube atau Bu gimana Bu? Biar kan Ibu jelasin kan bisa yang tadi Ibu jelasin kan masih bisa kedengaran gitu. Oh ya udah, oke. Ingetin ya. Kalau lupa. Siapa namanya? Ya Bu. Febri Adrian Bu. Febri Adrian. Oh kirain si Rinaldo ini. Oke, diakhiri ya. Udah selesai nih 8.40. Bisa diakhiri. Terima kasih kalau nggak ada yang ditanyakan nanti dibaca-baca lagi, terutama integral, diferensial kayak gitu ya. Bu. Kalau bisa Bu, H-1 sebelum mata kuliah atau nge-zoom Bu dimulai, bisa lah Bu dibagi PPT atau PDF-nya Bu. Insya Allah ya. Saya bikinnya juga itu, apa namanya, malamnya biasanya. Insya Allah udah nanti saya bikin, berarti bikinnya sebelumnya. Iya Bu. Ya maaf ya sebelumnya, karena nggak nge-share sebelumnya. Nggak apa-apa Bu. Atau gini aja, sebelum ini apa namanya, sebelum mata kuliah kalian suruh baca Crazik gitu buku gimana daripada PPT-nya. Di Crazik ada di buku kalau kalian itu download di Libgen ya bisa, atau minta ke kakak tingkat bisa ya.
ini nanti kalau misalnya saya bikinnya mepet-mepet ya nggak bisa saya share, tapi kalau misalnya saya sebenarnya udah ada tapi biasanya saya lengkapi gitu loh. Soalnya kan kalau online tuh beda ya. Jadi harus banyak tambahannya daripada kalau yang dulu kan tinggal nulis di papan tulis gitu. Tapi yang di papan tulis ini harus dimasukkan ke PPT. Nah, itu yang harus revisi ulang gitu loh, harus revisi ulang PPT makanya. Oke ya. Bisa diakhiri, terima kasih ya. Terima kasih kehadirannya. Nanti ini ATK lagi kan ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Iya, Bu. Ya udah nanti ya. Ketemu nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Bu. Terima kasih, Bu. Hmm. Terima kasih, Bu.